Kamu udah download Ajaib Crypto, lihat menu futures, dan mulai tergoda dengan potensi keuntungan besar dalam sehari. Keren! Tapi, tahan dulu. Sebelum kamu klik tombol buy atau sell, ada 5 langkah persiapan yang wajib kamu lakukan. Anggap ini sebagai checklist keselamatan, biar kamu nggak terjun bebas tanpa persiapan. Trading futures itu ibaratnya mau naik roller coaster yang paling ekstrem di dunia. Di video ini, kita akan bahas tuntas 5 langkah krusial sebelum mulai trading futures di Ajaib Crypto. Jadi, tonton sampai habis ya, jangan sampai kamu skip bagian terpentingnya. Langkah pertama, pahami konsep dasar dan risiko likuidasi. Di dunia futures, calon mertua kita ini namanya leverage. Leverage ini baik hati, dia bisa melipat gandakan kekuatan modal kita. Tapi semakin besar leverage yang kamu pakai, semakin kecil toleransi pergerakan harga yang berlawanan dengan posisimu. Misalnya kamu pasang posisi long, berharap harga Bitcoin naik. Tapi ternyata harganya malah turun sedikit saja. Karena kamu pakai leverage tinggi, penurunan kecil itu dampaknya jadi besar banget ke modalmu. Disinilah sepupu seramnya leverage muncul, namanya likuidasi. Likuidasi ini adalah kondisi di mana modal jaminan kamu habis terkikis karena harga bergerak melawan arah prediksimu. Uangmu hilang, ludes, amblas. Bukan cuma profitnya yang hilang, tapi modal yang kamu pakai untuk membuka posisi itu juga ikut lenyap. Ini bukan cuma rugi biasa, ini rugi total. Makanya penting banget untuk ngerti konsep ini di luar kepala. Jangan cuma tahu long itu untuk harga naik, dan short itu untuk harga turun. Kamu harus paham betul bahwa di balik potensi keuntungan 100% dalam sehari, ada risiko kehilangan 100% modal dalam hitungan menit. Ini bukan permainan tebak-tebakan. Ini adalah bisnis probabilitas yang punya risiko sangat nyata. Kalau kamu nggak paham ini, sama saja kamu masuk ke ring tinju melawan Mike Tyson, cuma modal nekat. Jadi, sebelum lanjut ke langkah berikutnya, coba deh renungkan dulu. Apakah kamu siap dengan risiko ini? Apakah kamu paham bahwa uang yang kamu masukkan ke futures bisa hilang seluruhnya? Leverage itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi bisa membantumu memotong keuntungan lebih besar, tapi di sisi lain bisa dengan mudah menusuk portofoliomu sendiri kalau tidak hati-hati. Memahami ini adalah langkah pertama untuk menjadi trader yang bertanggung jawab, bukan sekadar penjudi. Oke, setelah kita kenalan sama konsep yang agak horor tadi, sekarang kita masuk ke langkah yang lebih menyenangkan. Langkah kedua adalah, kenali dan jelajahi platform Ajaib Crypto. Jangan buru-buru top up dan langsung pasang posisi. Buka aplikasi Ajaib Crypto kamu, masuk ke menu futures. Luangkan waktu untuk klik-klik semua tombol yang ada. Ini fase window shopping, lihat-lihat dulu, pegang-pegang dulu. Perhatikan di mana letak grafiknya, bagaimana cara ganti time frame. Coba utak-atik indikator yang ada, meskipun kamu belum paham cara pakainya. Lalu, fokus ke bagian yang paling krusial, panel order. Disinilah semua keputusan dieksekusi. Lihat di mana kamu bisa memilih jenis order, market atau limit. Coba pahami bedanya. Market itu artinya kamu beli atau jual di harga saat itu juga, instan. Kalau limit, kamu bisa pasang jaring di harga tertentu. Ini penting banget untuk strategi trading nanti. Perhatikan juga slider leverage. Coba geser-geser dari 1 kali sampai mentok. Lihat bagaimana angka-angka lain seperti estimasi harga likuidasi berubah. Ini adalah simulasi langsung dari apa yang kita bahas di chapter pertama. Selanjutnya, cari 2 tombol penyelamat hidup, stop loss dan take profit. Ini adalah fitur untuk memasang jaring pengaman dan target keuntungan secara otomatis. Biasakan diri untuk selalu tahu di mana letak kedua tombol ini. Setelah itu, lihat juga bagian informasi posisi. Semua harus sudah ada di dalam muscle memory jarimu. Jadi intinya kedua ini adalah, jadilah turis di aplikasi Ajaib Crypto. Kita sudah paham konsepnya, sudah kenal juga sama platformnya. Sekarang kita bicara soal amunisi. Langkah ketiga ini adalah tentang bagaimana cara mengelola amunisi tersebut. Atau yang kerennya disebut, manajemen risiko. Aturan pertama dan paling suci dalam manajemen risiko adalah, gunakan uang dingin. Apa itu uang dingin? Itu adalah uang yang kalaupun hilang semua, kehidupanmu tidak akan terganggu. Ini bukan uang untuk bayar kosan, bukan uang sekolah anak, dan jelas bukan uang pinjaman online. Kalau kamu nekat pakai uang panas, keputusan tradingmu akan dipenuhi emosi. Setelah memastikan kamu pakai uang dingin, kita masuk ke aturan teknisnya.
Aturan yang paling populer dan sangat direkomendasikan untuk pemula adalah aturan 1-2%. Artinya, dalam satu kali transaksi atau satu posisi trading, kamu hanya boleh merisikokan maksimal 1-2% dari total modal tradingmu. Ini beda. Merisikokan artinya, jika posisimu kena stop loss, kerugian yang kamu alami hanya sebesar 1-2% dari total modalmu. Mari kita buat contoh sederhana biar gampang. Misalkan total modal trading futures kamu adalah 1 juta rupiah. Kamu memutuskan untuk mengikuti aturan 1%. Berarti, risiko maksimal per transaksi adalah 1% dari 1 juta, yaitu 10.000 rupiah. Ini adalah sabuk pengamanmu. Dengan aturan ini, kamu butuh 100 kali rugi berturut-turut untuk menghabiskan seluruh modalmu. Ini memberimu ruang yang sangat besar untuk belajar dari kesalahan. Oke, kita sudah punya fondasi mental, sudah kenal alatnya, dan sudah tahu cara mengelola amunisi. Sekarang pertanyaannya, kapan kita harus klik buy atau sell? Nah, disinilah kita masuk ke langkah keempat, lakukan analisis sederhana. Ingat, trading itu bukan tebak-tebakan. Kita perlu dasar atau alasan yang logis untuk setiap keputusan yang kita ambil. Untuk pemula, kita tidak perlu jadi ahli yang bisa baca semua grafik rumit. Cukup mulai dari yang sederhana. Kita mulai dengan analisis teknikal paling dasar, yaitu support dan resistance. Bayangkan harga itu seperti bola pantul di dalam sebuah ruangan. Support adalah lantainya, dan resistance adalah langit-langitnya. Ketika harga turun dan menyentuh area support, ada kemungkinan besar harga akan memantul ke atas. Sebaliknya, ketika harga naik dan menyentuh area resistance, ada kemungkinan harga akan memantul ke bawah. Tugas kita sebagai trader pemula adalah mencoba mengidentifikasi di mana kira-kira letak lantai dan langit-langit ini. Bagaimana cara menentukannya? Buka grafik harga, misalnya di time frame 4 jam atau 1 hari. Cari area di mana harga terlihat beberapa kali berhenti turun dan berbalik arah naik. Tandai area itu sebagai support. Lalu, cari area di mana harga terlihat beberapa kali berhenti naik dan berbalik arah turun. Tandai itu sebagai resistance. Dengan mengetahui dua area ini, kamu sudah punya peta sederhana. Kamu bisa merencanakan untuk beli di dekat area support, atau jual di dekat area resistance. Ini jauh lebih baik daripada beli di tengah-tengah tanpa alasan yang jelas. Kombinasi dari analisis teknikal super simple, yaitu support dan resistance, dan pemantauan sentimen pasar, sudah menjadi bekal yang lebih dari cukup untuk seorang pemula. Ini dia langkah kelima, bos terakhir yang seringkali dianggap remeh, tapi justru paling menentukan. Setelah kamu tahu ilmunya, tahu alatnya, tahu cara main uangnya, dan tahu cara analisanya, semua itu akan sia-sia tanpa langkah kelima. Buat trading plan yang jelas dan siapkan mental untuk disiplin. Ini adalah langkah yang memisahkan antara amatir yang reaktif dengan profesional yang proaktif. Trading plan adalah peta harta karun yang kamu buat sendiri sebelum memulai petualangan. Apa itu trading plan? Sederhananya, ini adalah seperangkat aturan yang kamu tulis sendiri, yang akan memandu semua keputusan tradingmu. Ini adalah jawaban dari semua pertanyaan jika maka. Kamu harus menuliskannya. Isi dari trading plan untuk pemula bisa sangat sederhana. Setidaknya harus mencakup 1. Aset apa yang mau kamu tradingkan, misal BTC USDT. 2. Kenapa kamu mau masuk ke pasar? Apa alasan analisismu? Misal harga berada di area support H4. 3. Di harga berapa kamu akan masuk atau entry price? 4. Di harga berapa kamu akan pasang stop loss untuk membatasi kerugian? 5. Di harga berapa kamu akan take profit untuk mengamankan keuntungan? 5 poin ini adalah fondasi dari setiap trading yang akan kamu lakukan. Dengan memiliki trading plan yang tertulis sebelum masuk pasar, kamu menghilangkan unsur tebak-tebakan dan emosi saat trading sedang berjalan. Kamu tidak akan lagi panik saat harga bergerak sedikit melawanmu, karena kamu sudah tahu di mana batas toleransi risikomu atau stop loss. Kamu juga tidak akan serakah dan berharap harga terus naik tanpa henti, karena kamu sudah punya target keuntungan yang jelas atau take profit. Kamu tinggal eksekusi rencananya, lalu biarkan pasar bekerja. Nah, itu tadi 5 langkah persiapan yang menurut saya wajib hukumnya sebelum kamu benar-benar terjun ke dunia trading futures di Ajaib Kripto. Ini bukan jalan pintas, tapi ini adalah jalan yang benar untuk memulai.
Tujuannya bukan untuk menjamin kamu pasti profit, karena tidak ada jaminan di market. Tapi ini untuk memastikan kamu punya fondasi yang kuat, punya sabuk pengaman, dan punya peta untuk memulai perjalananmu. Jadi, mari kita rekap 5 langkahnya. Pertama, pahami konsep dasar dan risiko likuidasi. Kedua, kenali dan jelajahi platform ajaib kripto. Ketiga, siapkan manajemen risiko. Ingat aturan 1-2%. Keempat, lakukan analisis sederhana, jangan asal tebak. Dan kelima, buat trading plan yang jelas, dan siapkan mental untuk disiplin. Lakukan kelima langkah ini, dan saya jamin kamu akan jauh lebih siap dan percaya diri saat melakukan trading futures pertamamu. Ingat, tujuannya bukan cepat kaya,但是很大很棒的fee. Selamat belajar, dan trading dengan bijak. Sampai jumpa di video selanjutnya.